nanti sama nyanyi. Belum kering mulut ini bahas pembubaran ibadah mahasiswa Katolik di Tangsel, sudah terjadi lagi pembubaran doa di rumah di PCI Perumahan Cermi Indah Kabupaten Gresik. Jemaat lagi doa di rumah, digeruduk warga yang ngamuk minta supaya jemaat berhenti nyanyi-nyanyi. Klarifikasi pengurus RW katanya di perumahan itu dilarang ibadah di rumah. Pak RW, kenapa yang tidak boleh ibadah di rumah cuma yang Kristen aja? Kenapa yang Islam masih boleh sholat di rumah? Kalau memang dilarang ibadah di rumah, ya yang Muslim juga tidak boleh dong sholat di rumah. Kalau cuma berlaku ke warga Kristen aja, itu namanya diskriminasi sara dan fobia sama agama Kristen, Pak RW. Yang kayak gini mau protes penindasan Zionis, sementara di negeri sendiri jadi Zionis, nindas ke umat Kristen. Umat Islam boleh ibadah sholat di rumah, tapi umat Kristen tidak boleh ibadah nyanyi di rumah. Ini pemahaman Zionis syariah yang harus kita lawan bersama. Selama belum ada itikat baik dari pemerintah untuk mitigasi fobia Kristen yang semakin menjadi-jadi ini, umat Kristen harus bangkit lawan pemahaman Zionis syariah yang melarang ibadah di rumah. Ibadah di rumah adalah hak yang dilindungi undang-undang. Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersaogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan kesaksian dari Ibu Melan yang diwawancarai oleh Ustadz Ipung dan diiming-imingkan untuk masuk agama Islam. Dan puji Tuhan, wanita tersebut tidak mendengarkan dan tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Ustadz Ipung ini. Namun teman-teman, seperti biasalah, Ustadz Ipung malah mempublish video tersebut dan kelihatan bahwa ketika Ibu Melan diwawancarai, dia tidak memberikan jawaban yang banyak ketika Ustadz Ipung mewawancarai dia. Dan dari kesaksian yang akan kita dengarkan ketika Ko Andre Tunggal mewawancarai wanita ini, memperlihatkan bahwa Ibu Melan ini sungguh-sungguh cinta Tuhan. Sehingga dia tetap setia ikut Tuhan dan tidak meninggalkan imannya. Kita saksikan cuplikan videonya, mari kita saksikan bersama-sama. Bu Melan, selamat sore. Selamat sore. Ya, Bu Melan, thank you sudah bergabung ya di dalam recording kali ini, Bu Melan. Ya. Bu Melan, ketika muncul video tersebut, apa pendapat Ibu? Ya, apa pendapat Ibu tentang video yang dimunculkan oleh Ustadz Ipung Atria itu? Ya, cukup kaget banget gitu loh saya. Jadi enggak tahu kalau itu akan diviralkan seperti itu. Saya cukup kaget banget gitu. Kaget ya. Dan karena enggak ada izin dari saya gitu. Tidak berizin ya. Iya. Oke. Ibu tentunya berarti melihatnya secara negatif. Ya. Dengan kemunculan video tersebut ya, Bu Melan. Ya betul, karena saya nggak tahu juga gitu kan. Begitu saya ditelepon, loh kamu kok masuk ini, wah saya kaget juga sama. Karena saya nggak tahu kalau itu akan disiarkan seperti itu kan. Ya mestinya saya nggak berkenan gitu. Mungkin kita mundur sedikit ya Bu Melan ya. Bu Melan gimana ceritanya kok bisa sampai ada di video tersebut? Mungkin Bu Melan bisa cerita sedikit. Oh gitu. Nah, pertama itu saya ke tempat teman saya yang memang sahabat saya dari SMP. Dia tuh buka warung atau pujasera. Yang waktu itu saya ke sana, terus waktu saya selesai sudah mau pulang, dia katakan tunggu sebentar gitu. Nah, habis itu jadi udah mau pulang dulu. Iya, mau pulang sama teman saya nggak boleh. Nah, terus dia datang ternyata Pak Ipung itu katanya mau ke situ, mau ke sana, terus ngobrol ya gitu. Ya nggak apa-apa, saya bilang gitu, mau ngobrol sih, masa orang mau saya tolak kan nggak mungkin. Nah, terus dia datang. Sebenarnya saya sudah nggak mau ya, karena kalau ngobrol dia langsung keluarkan Alkitab TB1, TB2 dan begini, mari kita jadikan Alkitab ini sebagai panduan kehidupan dan jaminan kehidupan kita sampai kelak di akhirat. Jika Alkitab ini ternyata adalah sebuah kebenaran, maka orang Kristen masuk surga. Tidak. Orang Kristen tetap masuk neraka, orang Islam tetap masuk surga. Alkitab TB1, TB2 dan satu lagi Alkitab yang Arab ya? Arab gitu dia. Iya. Wah, saya kaget banget dan ekspresi saya kan juga seperti itu.
loh mau ngapain ini, aku bilang gitu kan. Apa yang kita diskusikan malam ini? Silakan. Ini yang mulai saya atau Bu Melani? Apa aja? Saya aja. Apa aja? Saya aja. Terusnya dia bilang nggak apa-apa ya Bu, kita rekam, nggak apa-apa lah, nanti saya mau lihat gitu. Nah, apa sih yang mau diobrolkan supaya kita waktu, karena sudah malam juga kan itu. Nah, tapi dia nggak ngomong untuk mau dibuat apa-apa, saya nggak diberitahu seperti itu dari awal. Kalau misalnya dari awal saya diberitahu, pasti saya tolak. Kalau misalnya dari awal saya diberitahu, pasti saya tolak. Pasti saya tolak. Pasti saya tolak. Pasti ditolak ya. Ya, jadi ini ceritanya tidak ada pemberitahuan apa-apa, lalu tiba-tiba. Nah, gitu, cuman mau kondisi mau diskusi aja gitu. Coba kita baca ya begini. Terus saya suruh baca nih. Oh ya, saya tahu saya Alkitab ini. Terus saya disuruh baca, dia ambil ayat-ayat asal comot ayat saya gitu. Terus saya nggak setuju lah, dia bilang seperti ini, kayak ini orang Kristen harus tidak boleh makan babi. Ini semua sebenarnya saya tahu jawaban, saya bukan porsi saya untuk menjawab sebenarnya kan gitu. Iya. Bukan porsi saya untuk menjawab sebenarnya. Terus saya suruh baca, ini Bu tolong dibaca. Saya nggak kelihatan mata saya bilang gitu. Gitu, saya nggak mau baca. Nah, akhirnya saya baca lewat HP saya. Itu saya baca aja kelihatan kalau saya kayak sepertinya nggak berat gitu. Udah nggak tertarik ya? Iya. Nah, terus akhirnya sampai selesai dulu saya bilang, saya dengan keadaan seperti itu saya enggak asal ngomong gitu Ustadz Ipung. Dan saya juga tidak tahu riwayatnya Pak Ipung ini seperti apa, enggak tahu setelah kalau enggak diomongin kalau Pak Ipung ini orangnya suka memualafkan orang, saya nggak ngerti. Di Indonesia ini sudah ada aturan penyebaran agama, aturan untuk pensiaran agama. Masih ada nih teman-teman dari kekristenan yang belusukan gitu. Belusukan dalam arti mereka mengajak orang yang sudah beragama untuk masuk agama mereka gitu. Itu masih ada. Masih ada. Buktinya banyak. Oke. Itu kan sebenarnya dilarang. Di pemerintah ada aturannya. Itu hal-hal sudah dilarang dan ada sanksinya. Pernah nonton nggak video ada ya misionaris bule teriak-teriak mengajak orang bertobat untuk masuk agama dia? Itu udah pelanggaran di tempat umum itu ya. Bentar, bukankah kalau di masjid juga ngomong, ada yang ngomong agama-agama lain? Artinya kan kadang-kadang kan ini seperti itu. Apakah nggak sama dengan ilustrasi yang tadi teriak-teriak di tempat parkir? Kalau di masjid memang tempatnya kan. Tapi kan ada speakernya, Mas. Hati-hati dengan ini, bahwa ini yang benar, ini jangan sampai misalnya begitu kan, orang lain kedengaran gitu misalnya gitu. Ya, itu kritik ya, ada kritik macam itu ya. Itu kan karena kita di sini tempat mayoritas. Oke. Ya, maklum dikit dong kalau mayoritas. Saya juga tidak tahu riwayatnya Pak Ipung ini seperti apa, enggak tahu setelah kalau enggak diomongin kalau Pak Ipung ini orangnya suka memualafkan orang, saya nggak ngerti. Jadi sebelumnya itu tidak pernah tahu Ustadz Ipung Atriani siapa, nggak tahu? Saya tidak tahu. Nggak tahu ya? Kan baiknya teman saya gitu. Nah, teman saya juga kenalnya dari FB gitu. Katanya dia baik. Oke lah, saya bilang nggak apa-apa, dia baik. Nah, ya seperti itu aja. Terus kita ngobrol. Akhirnya setelah itu sudah malam, kita pulang, dia pulang, saya pulang. Nah, berapa hari selang hari muncul di WF di YouTube lagi, saya yang kaget. Seperti itu aja lah Pak. Iya, jadi Bu Mel jadi tidak berkenan ya, karena itu dimunculkan tanpa izin Ibu juga, dan maaf kalau saya salah ya Bu Melan ya, mempertontonkan ketidakmampuan Ibu menjawab pertanyaan Ipung Atria. Ibu merasa begitu nggak? Iya betul. Jadi merasa dipermalukan nggak Bu? Maksudnya seperti itu nggak? Iya, karena saya nggak ada jawaban sama sekali, cuma saya suruh baca, saya baca. Dia kan kalau dilihat itu di videonya kan dia yang banyak bicara kan dia. Semuanya dia bicara, Bu. Iya, memang. Baik, Bu Melani, apa yang kita diskusikan malam ini? Silakan. Apa yang kita diskusikan malam ini? Silakan. Ini yang mulai saya atau Bu Melani? Apa aja? Saya aja. Dilihat itu di videonya kan dia yang banyak bicara kan dia.
semuanya dia yang bicara, Bu. Iya, memang kan gitu. Saya nggak ada bicara sama sekali. Saya bilang omongannya dia itu yang salah. Saya benar-benar saya nggak berkenan. Akhirnya setelah masuk itu saya marah itu sama teman saya. Kok bisa? Nggak apa-apa loh. Kan seneng kalau dilihat orang, wow, saya nggak suka diviralkan kok. Jangankan masalah ini, masalah kerjaan aja. Kalau memang itu sukses karena saya nggak suka diviral-viralkan. Bu Melan bukan orang yang suka mau tampil-tampil kan? Saya nggak suka nama, itu aja. Jadi saya merasa cukup kaget dan kecewa banget sama teman saya itu kan akhirnya. Sebenarnya saya bilang, ini kalau saya mau laporkan kalian kena. Saya bilang gitu. Sebenarnya saya bilang, ini kalau saya mau laporkan kalian kena. Saya bilang gitu. Karena saya tidak merasa harus izin saya dong kalau mau apa itu mau dipost, mau akhirnya saya bilang harus itu kalian harus hapus, saya bilang gitu. Iya. Kamu itu hapus saja, dia masih ada pertentangan seperti itu. Tapi kan ternyata kan dia sudah meluas kemana-mana itu sampai kakak sudah ditonton 200 terakhir kalau saya tidak salah 240.000 atau 250.000 viewer, Bu. 1/4 juta orang sudah menonton video itu. Ini banyak orang yang menyalahkan saya. Akhirnya guru sekolah minggu saya, Melan kamu mau apa? Biasa kaget saya itu ditelepon. Betul. Repot itu banyak orang yang telepon mengenai itu. Aduh, saya enggak. Demi Tuhan saya enggak mau menggadaikan agama saya buat apa? Demi Tuhan saya enggak mau menggadaikan agama saya buat apa? Haleluya. Agama tidak mungkin. Yes. Oke, Bu Melan, saya untuk menegaskan aja nih supaya semua orang tahu, karena kesannya kan ini kesan ya Bu Melan ya. Orang kan biasa suka cuman lihat thumbnail begitu, terus orang langsung berpikir, wah ini Bu Melan, maaf nih ya, menggadaikan imannya, atau Bu Melan berpindah menjadi mu'alaf. Ini Ibu harus memberi sebuah statement jelas kepada semua orang sekarang. Apakah Bu Melan berpikir untuk pindah agama? Silakan Bu Melan. Saya tidak mungkin untuk pindah agama karena iman saya yang sudah saya imani mulai sejak kecil, mulai kecil sudah saya imani, itu sudah ditanamkan oleh orang tua saya. Tidak mungkin saya akan pindah agama, meskipun itu untuk apapun saya tidak akan pindah agama. Yes. Saya tidak akan menggadaikan agama demi apapun juga. Amin, haleluya. Karena satu-satunya Tuhan yang menolong saya itu adalah iman saya ini aja. Baik, demikianlah video yang sudah kita saksikan ini. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.